Sementara itu, pemirsa, Dadik SD yang resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru menggantikan Dadan Hindayana. Dadik yakin akan menerapkan beberapa langkah konkret untuk membenahi tata kelola MBG. Sementara itu, terkait kasus korupsi yang melibatkan ex-Kepala BGN Dadan Hindayana, hingga saat ini Kejagung masih mendalami berbagai temuan dan bukti. Tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN saat ini telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung di kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Ketiga tersangka ini mulai dari mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Ludwig Pusung. Setelah Dadan Hindayana resmi dicopot, Presiden Prabowo menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Nanik mulai melakukan berbagai jurus untuk perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG 2026, seperti mengoptimalkan efisiensi anggaran. Ia menegaskan langkah efisiensi anggaran tersebut dilakukan di berbagai bidang. Nah, saat ini sudah ada sekitar 27 dapur yang sudah 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok 6 saja. Sudah, ya 6 saja. Jadi moratorium. Nah, lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresi dulu, Mas. Beresi dulu. Karena apa? Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T. Formalisinya menggunakan dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur. Sementara itu hingga kini Kejagung masih mendalami berbagai temuan dan bukti dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Kejagung mengungkap Dadan CS sengaja meloloskan sejumlah yayasan SPPG yang terafiliasi dengan mereka maupun pihak internal BGN. Meski tidak memenuhi syarat, yang lebih mencengangkan yayasan SPPG ini memperoleh insentif hingga miliaran rupiah. Ya, kalau perkembangan kita tetap sampai saat ini masih ada melakukan perbedaan praktik di beberapa tempat. Tempatnya di mana diperhatikan untuk bisa kita sampaikan sekarang, tapi masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti dengan upaya paksa pemeriksaan di beberapa tempat masih berlangsung. Itu termasuk yang kita dalam, masuk jual beli. Maksudnya kan jual beli adalah memberikan rekomendasi atau memberikan izin dengan menerima sesuatu seperti itu termasuk objek yang utama yang kita teruskan. Tak hanya itu saja, Kejagung juga mengendus korupsi yang dilakukan Dadan CS melalui pengadaan barang dan jasa. Publik kemudian kembali diingatkan terkait viralnya video ratusan motor SPPG yang kemudian ternyata pengadaannya menjadi celah korupsi Dadan CS hingga 1 triliun rupiah. Selain itu, Kejagung juga mengendus celah korupsi dari pengadaan barang seperti tablet, sepatu, hingga televisi. Ketiga tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Ludwig Pusung ditahan Kejagung sejak Rabu 3 Juni 2026. Tim Liputan Berita 1.